저 씨발년아. 인상 펴. 나와. 개새끼들아. 시연이. 씨발년아. 야, 쟤 잡아. 선별하길래. 이것들이. Halo semua, semoga kalian diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah. Berjumpa lagi di Palai Film dengan berbagai rangkuman alur cerita film seru. Kali ini admin akan membahas alur cerita film drama Korea yang berjudul Justice High yang rilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang seorang siswi pindahan yang jadi bahan bully di sekolah. Ternyata dia jago karate. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya subscribe dulu channel ini ya. Oke, gak usah banyak cincong. Yuk mari gas ke alur ceritanya. Film bermula dari murid pindahan yang baru saja mendaftar di sekolah barunya bersama ayahnya. Dia adalah Yang Chaeyoung dan ayahnya, yakni Dongpyo. Mereka terlihat sedang berada di ruang guru untuk mendapatkan beberapa pengarahan tentang aturan sekolah tersebut. Setelah itu, guru tersebut memberitahu mereka jika baru-baru ini ada kekerasan di sekolah itu sehingga situasi sekolahnya masih agak kacau. Semua orang di sana masih mengalami trauma setelah kejadian tersebut. Ada perkelahian hebat pekan lalu di sekolah tersebut yang membuat salah seorang siswa diskors. Oleh karena itu, guru tersebut mengingatkan Dongpyo untuk mengawasi Chaeyoung. 아버님이 잘 챙겨주. Singkat cerita, setelah selesai mendapatkan pengarahan dari sekolah, mereka pun segera pulang. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba perut Dongpyo tidak bisa diajak kompromi karena mau buang ampas. Seketika Dongpyo segera mencari toilet terdekat sementara Chaeyoung akan menunggunya sambil belanja snack di warung Madura. 잠깐만 화장실 갔다 올 테니까. 갔다 와. Di saat Chaeyoung sedang menikmati jajanannya, secara tidak sengaja dia melihat aksi perundungan yang dilakukan kepada seorang pria. Dia adalah Jeong Jonggu. Alasan mereka merundung Jonggu yakni karena dia tidak memberikan contekan kepada mereka di saat ujian di sekolah tadi. Jonggu berpikir jika dia memberikan contekan kepada mereka, itu tidak adil bagi mereka yang belajar dengan giat. 좋네, 진짜. 아, 저기 뭐라는 거야, 이 씨발. 유목병하잖아. 이런 개새끼. Chaeyoung pun merekam aksi yang mereka lakukan dengan HP-nya. Lalu dengan segera dia mendatangi mereka. 그리고 뭐하냐, 네 명이서. 이거 네 마누라야? Mereka pun penasaran dengan Chaeyoung. Berani-beraninya dia merekam apa yang sedang mereka lakukan. Sontak mereka pun meminta agar Chaeyoung menyerahkan HP-nya. Namun Chaeyoung takkan pernah menyerahkan HP-nya kepada mereka karena masih kreditan. Tentu saja hal itu membuat mereka semakin kesal, lalu mereka pun segera menyerang Chaeyoung. Tapi akhirnya mereka semua berhasil dikalahkan oleh Chaeyoung. 저 씨발년아. 인상 펴. 나와. 개새끼들아. 시연이. Keesokan harinya, Chaeyoung pun mulai mengawali hari pertamanya di sekolah tersebut. Dia pun segera memperkenalkan dirinya di depan kelas. Setelah itu dia dipersilahkan mengisi bangku yang kosong untuk mengikuti pelajaran. 이름은 양채영이고 잘 부탁드립니다. 자리 있지? 저기 가서 앉아. 그래, 알았어. Sementara itu, Jonggu terlihat sangat senang ternyata wanita yang menolongnya kemarin adalah murid baru yang kebetulan satu kelas dengannya. Lalu Jonggu pun mencoba berterima kasih kepada Chaeyoung dengan mengajaknya ke kantin untuk ditraktir. Namun Chaeyoung tidak mempedulikannya. Seakan tak menyerah, Jonggu kemudian menghampiri Chaeyoung di saat pulang sekolah untuk mengucapkan terima kasih dan berteman dengan Chaeyoung. Namun lagi-lagi Chaeyoung menolaknya dan menyuruh Jonggu untuk menjauhinya. 아는 척 좀 하지 말아줄래? Scene beralih ke warteg milik ibunya Jonggu. Di sana terlihat dua orang yang sedang lahap menyantap makanan dan minum-minum tuak hingga mabuk. Lalu ibu Jonggu pun mengingatkan mereka jika warteg tersebut akan segera tutup. Tentu saja hal itu membuat orang-orang tersebut marah dan tidak mau membayarnya. Dari situlah terjadi keributan yang membuat ibu Jonggu terjatuh. Sontak Jonggu pun merasa emosi dan menghentikan mereka. Namun apalah daya, Jonggu hanya bisa terdiam ketika mereka memukulnya. Setelah kejadian itu, Jonggu berniat untuk belajar bela diri kepada Chaeyoung. 신고는 계산을 하고 가셔야죠. 씨발 나돈 시간 진짜 이씨. 이게 뭐야? 차려. 정구야. 놈 새끼가 확. Keesokan harinya, di saat jam istirahat, terlihat seorang wanita bersama teman-temannya memanggil Chaeyoung. Dia adalah Lisaina.
Lee Saena adalah kakak kelas Chao Yung yang sangat sombong dan selalu merasa lebih senior. Saena pun bertanya tentang kejadian di taman kemarin yang melibatkan juniornya. Lalu Saena segera meminta Cha Yung untuk menyerahkan HP-nya untuk menghapus video rekaman itu. Namun Cha Yung lagi-lagi tidak mau karena itu adalah privasinya. 핸드폰 내놔. 사생활 침해 좀 아니지 않나? Merasa kesal dengan Cha Yung. Dengan segera Saena menampar wajah Cha Yung. Namun Cha Yung berhasil menangkis tamparannya lalu memegang tangan Saena. Setelah itu Cha Yung segera menjatuhkan Saena. Merasa tidak mampu melawan Cha Yung sendirian, lalu Saena menyuruh dua orang temannya untuk memegangi Cha Yung. Namun mereka sepertinya ketakutan dan seketika pergi meninggalkan tempat itu. 야, 쟤 잡아. Setelah berhasil mempermalukan Saena di depan umum, Cha Yung pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Jonggu yang melihat kemampuan Cha Yung semakin tertarik lagi untuk belajar bela diri. Singkat cerita, di saat Cha Yung berjalan pulang, tiba-tiba Jonggu mengejarnya. Jonggu bercerita jika ayahnya mati di saat dia masih kecil. Setelah itu ibunya yang mengelola restoran sendirian. Tak jarang mereka mendapatkan pengunjung yang jahat pada malam hari. Jonggu pun menceritakan kejadian tadi malam kepada Cha Yung. Namun tak ada yang bisa Jonggu lakukan sama sekali. Kemudian Cha Yung dengan nada sinis menyuruh Jonggu agar menghubungi polisi saja. Setelah itu Jonggu menjelaskan jika tujuannya adalah hanya ingin melindungi ibunya. Dari situlah Cha Yung luluh dan bersedia membawa Jonggu ke dojo milik ayahnya. 너처럼 강해지는 방법 좀 알려줘. 쓸데없는 생각하지 말고. 지켜주고 싶어서 그러는 거야. 넌 힘은 폭력이고. Setelah sampai ke dojo, Jonggu pun segera bertemu ayahnya Cha Yung. Di sana dia diberikan sedikit pengarahan jika nanti menjadi muridnya. Tak berselang lama datanglah Cha Yung yang menagih uang marketing karena telah membawa murid baru ke tempat tersebut. Awalnya ayahnya berpura-pura tidak mengerti dengan memberikan sebuah permen ke tangan Cha Yung. Namun Cha Yung mengingatkannya lagi jika ada voucher hadiah karena dia telah membawa Jonggu. 왜 이래? 이거? 아무튼 내가 얘 데리고 왔잖아. 나 나갔다 온다. Setelah mengerti dengan arahan dan aturan di dojo tersebut, kemudian Jonggu segera mengisi formulir pendaftarannya. Scene beralih ke ruang kepala sekolah. Di sana terlihat kepala sekolah sedang memuji kinerja dewan siswa yang dipimpin oleh Jin Hyuk. Jin Hyuk adalah ketua dewan siswa di sekolah tersebut. Sejak Jin Hyuk menjadi ketua dewan siswa, suasana di sekolah tersebut menjadi jauh lebih baik. Lalu saat Bak Gangsik membuat masalah, Jin Hyuk juga menangani korbannya dengan baik dan berhasil mencegah beritanya menyebar. Lalu kepala sekolah itu mengingatkan agar Jin Hyuk mengawasi Bak Gangsik saat dia kembali ke sekolah tersebut. 잘 좀 챙겨라. 알지? 내가 알아서 준비할 테니까. 저기 오라가라야. Keesokan harinya, Saena terlihat mengadukan kejadian kemarin yang membuat dia malu kepada Jin Hyuk dan Ha Seong. Namun mereka malah mengolok-olok Saena karena bisa diperlakukan seperti itu oleh junior. Sontak Saena pun kesal kepada mereka. Lalu Ha Seong pun menyuruh Jin Hyuk agar segera memanggilnya karena Jin Hyuk adalah ketua OSIS. 네가 내일 학생회실로 좀 오라고 해. 난 족밥이잖아. 그래? Scene beralih ke dojo. Di sana terlihat Jonggu sedang berlatih dengan Dongpyo dan Cha Yung. Karena ini baru awal latihannya, mungkin Jonggu belum terbiasa. Sepertinya Jonggu sudah mulai kelelahan. Namun mereka terus saja menyuruh Jonggu untuk latihan agar tubuh Jonggu kuat. 쉬어, 숨 쉬어. 어? 텐데. Keesokan harinya, sesampainya Cha Yung di sekolah, tiba-tiba dia diberitahu jika Jin Hyuk menyuruhnya untuk datang ke ruangannya. Dengan sedikit penasaran, Cha Yung pun segera mendatangi ruangan Jin Hyuk. 회실이 어딘데? 죄송해요. 이쪽이. 절 부르셨다고. 양채영. 턱을 크게 치셨네. Di saat Cha Yung memasuki ruangan Jin Hyuk, tak berselang lama datanglah Saena dan Ha Seong. Tanpa basa-basi, Saena langsung memojokkan Cha Yung tentang kejadian kemarin. Namun Cha Yung menjelaskan juga alasan kenapa dia bisa seperti itu. Ha Seong yang mendengarkan penjelasan Cha Yung langsung bisa menyimpulkan jika Cha Yung tidak salah. 하나요? 먼저? 걔네는 답안지 안 보여준 형이랑 4명이서 1명을요. Lalu Ha Seong menyuruh Cha Yung untuk minta maaf dan segera pergi dari tempat itu. Karena Ha Seong tidak mau memperpanjang masalah tersebut. Namun Saena dan Jin Hyuk menyalahkan Ha Seong karena mengizinkan Cha Yung pergi begitu saja. 깔끔하게 얘한테 사과하고 가라. 제가 어젠 죄송했습니다. 제가 아직 점심을 못 먹었습니다.
너 누구 맘대로 가냐? 알지. 그렇다고 그냥 보내냐? 컨닝해달라고 내 Scene beralih ke kelas. Di sana terlihat Jonggu masih kesakitan setelah Chaeyoung meregangkan selangkangannya pada saat latihan kemarin. Lalu Chaeyoung pun memberikan salep kepada Jonggu dan menyuruhnya jangan datang dulu ke dojo hari ini untuk beristirahat. 쉬어. 아픈데 이거 바르고. 쉴 땐 쉬어야지 근육이 더. Sementara itu, Jin Hyuk mengajak Ha Seong untuk datang ke acara party besok malam. Di sana Jin Hyuk akan mentraktir minum tuak sampai mabuk. 없어 될게야. 형, 뭔 돈이 그리 나냐? Singkat cerita, mereka pun terlihat sedang berpesta pora. Tak berselang lama, datanglah Bak Gangsik ke tempat itu. Mereka segera menyambut kedatangannya. Ternyata mereka berpesta sekaligus merayakan kembalinya Bak Gangsik dari Busan. Otomatis hal itu bisa menambah kekuatan Jin Hyuk di sekolah tersebut. 부산산의 백강식이 복귀 축하. 자자자. 주에선 일방통행도 몰라. Di saat mereka tengah asik berpesta, lalu tiba-tiba Ha Seong pergi keluar. Kemudian Jin Hyuk pun menyusulnya. Mereka pun asik mengobrol kenakalan masa lalu mereka. Setelah itu, Jin Hyuk mengajak Ha Seok untuk bergabung dengan geng dan telah bicara dengan Kim Sang Jin. Kim Sang Jin adalah geng senior dari sekolah lain yang mengajak Jin Hyuk bergabung dengan bos barunya. Tapi syaratnya mereka harus membayar uang pendaftaran masuk geng tersebut. Seketika Ha Seong pun marah dan menasehati Jin Hyuk agar tidak terjerumus. 적당히 놀아 새끼야. 야, 이 씨발 새끼야. Beralih ke Chaeyoung. Di saat dia pulang ke rumahnya, tak sengaja dia melihat ayahnya sedang menangis sambil memandang foto ibunya. Seketika Chaeyoung mengingatkan ayahnya jika dia tidak mau melihat foto itu lagi. 사진 보지 말랬지. 근데도 보고 싶어? 재영아, 엄마 나쁜 사람 아니야. Chaeyoung pun teringat masa kecilnya dulu, saat ibunya akan pergi meninggalkan mereka. Meskipun ibunya telah memberitahunya tentang kekurangan ayahnya yang menghabiskan uang untuk membangun dojo demi ambisi karatenya. Dan sekarang dia mempunyai banyak hutang. Setelah itu ibunya mengajak Chaeyoung untuk ikut dengannya. Namun Chaeyoung lebih memilih menemani ayahnya. 갈 거야? 혼자 가서 아빠랑 살 거야. Keesokan harinya, Kim Sang Jin terlihat sudah berada di ruangan Jin Hyuk. Setelah mereka panjang lebar ngobrol basa-basi, lalu Sang Jin menanyakan apakah Jin Hyuk sudah menyiapkan biaya masuknya karena waktunya hampir habis. Jin Hyuk pun akan menyiapkan uang tersebut secepatnya. Setelah itu Sang Jin menanyakan di mana Ha Seong berada, karena Sang Jin membutuhkan orang seperti Ha Seong. 준비됐냐? 이번 혜성이 얼굴이나 보러 가야겠다. 나와야 되는데. 주혜성이 여기 대가리 먹은 적도 없고. Sebelum Sang Jin meninggalkan tempat itu, dia memperingatkan Gangsik untuk tidak tenggil di depannya. 그런 걸 파버린다. Singkat cerita, Sang Jin menemui Ha Seong di taman sekolah. Di sana dia mengajak Ha Seong untuk bergabung dengan gengnya dan setelah itu dia akan banyak menghasilkan uang. 연합 들어와라. 벌어들인 돈만 해도 어마어마해. Beralih ke ruangan Jin Hyuk. Di sana terlihat Jin Hyuk sedang memarahi Gangsik karena berperilaku tidak sopan dan seolah menantang Sang Jin. Akhirnya Jin Hyuk mengingatkannya jika Jin Hyuklah yang menyelamatkannya ketika dia terlibat kasus kemarin. Setelah itu Jin Hyuk memerintahkan Gangsik untuk membawa Jonggu ke ruangannya. 참교육 한번 시키게. Setelah pulang sekolah, dua orang anak buah Jin Hyuk terlihat sedang mengikuti Jonggu untuk mengajaknya ke ruangan Jin Hyuk. Namun tiba-tiba Jonggu menyerang mereka seperti seorang ahli bela diri. 야, 씨발, 나 뭐하냐? 잠깐만. Namun sayang sungguh sayang, itu hanyalah hayalan Jonggu saja. Kenyataannya Jonggu-lah yang dihajar oleh mereka. Tak berselang lama datanglah Ha Seong yang menghentikan mereka. Di saat Ha Seong menghajar anak buah Jin Hyuk, datanglah Gangsik yang secara tiba-tiba menendang Ha Seong dari belakang. Lalu perkelahian pun terjadi. 아이 씨발 이것들이. Gangsik pun berhasil mengalahkan Ha Seong dan segera membawa Jonggu ke ruangan Jin Hyuk. Namun tiba-tiba Chaeyoung memanggil Jonggu. Mendengar itu sontak Gangsik segera menghampiri dan menyerang Chaeyoung. Tapi dengan kemampuan karatenya, Chaeyoung berhasil menghajar Gangsik hingga babak belur. Seketika Ha Seong yang menyaksikan kemampuan Chaeyoung langsung tertarik melihat kecantikannya di saat menghajar Gangsik. Setelah itu Ha Seong pun memutuskan untuk belajar karate seperti Jonggu.
이따 도장에서 보자. Setelah Chaeyoung pergi, melihat kedekatan Jonggu dengan Chaeyoung, kemudian Ha-seong menghampiri Jonggu untuk meminta bantuannya agar bisa belajar karate di tempat ayahnya Chaeyoung. 잠깐만. 일로 와봐. 정종구. 형이랑 친하냐? 정이 없는 Singkat cerita, di hari itu juga Ha-seong mendatangi dojo milik ayah Chaeyoung untuk mendaftar menjadi murid di dojo tersebut. Dan pada hari itu juga Ha-seong ingin mulai berlatih. 해도 되죠. 와, 열정이 넘. 자, 이도복으로 갈아입으시고요. 다리신다. Di saat mereka berdua sedang berlatih, tiba-tiba datanglah Chaeyoung dan bertanya kenapa Ha-seong bisa berada di dojonya. Padahal Ha-seong itu salah satu dari perundung di sekolah tersebut. Lalu Ha-seong berkata jika Jonggu yang mengajaknya ke tempat itu. Namun Chaeyoung masih ragu dengan alasan tersebut. 여기 있어? 제가요? 나 여긴 어쩐 일로 오셨어요? 배워보고 싶어가지고. 그러세요, 그럼. 저 언제 그랬어요? 줄넘기 줄 너무 빨리. Keesokan harinya, secara tak sengaja Chaeyoung bertemu dengan Saena di tangga sekolah. Saena menegurnya karena Chaeyoung tidak menyapanya sebagai senior. Tak berselang lama datanglah Ha-seong dan mencoba menghentikan perdebatan mereka dan menyuruh Chaeyoung pergi. 여기서 뭐 하냐? 있어? 야, 애들 많은 데서 그러지 좀. 너 요즘 변한 거 알아? Saena dan Ha-seong melanjutkan perdebatan mereka di tempat lain. Saena kecewa dan sedih karena sekarang Ha-seong sudah berubah seolah ada wanita lain. Di telepon, di WA, di DM tidak pernah menjawab. Padahal Ha-seong tahu jika Saena tergila-gila padanya. Namun Ha-seong punya alasan lain, yakni tidak mau mengorbankan persahabatan mereka yang sudah berjalan selama 6 tahun. 야, 세나야. 나 친구 잃고 싶지 않아. 갈게. Suatu hari, Chaeyoung akan berlatih sparring dengan Ha-seong. Dongpyo mengingatkan Chaeyoung untuk berhati-hati dan jangan terlalu keras kepada Ha-seong. Namun sebaliknya, Chaeyoung malah seperti bertanding sungguhan karena sebelumnya Chaeyoung sudah tahu jika Ha-seong dulunya pernah berlatih tinju. 또 힘은 폭력이다. Scene beralih ke ruangan Jin Hyuk. Di sana terlihat Jin Hyuk sedang ditelepon oleh Sang Jin. Sang Jin menanyakan tentang uang biaya masuk yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Jin Hyuk. Setelah itu dengan segera Jin Hyuk memerintahkan Gang Sik untuk segera mengumpulkan uang tersebut bagaimanapun caranya. 수금 맞춰야 된다고. 너도 뭘 보여줘. Dari hari ke hari, mereka terlihat lebih semangat dan serius latihan. Kebersamaan pun mulai tumbuh di antara mereka. 로밍 신청했어? 술 드시느라고 바쁘시겠다. 얼른 가. 늦겠어. 알았어. 잘하고. 네. Di tempat lain terlihat Jin Hyuk sedang memarahi dua orang murid yang tidak memberikan contekan ujian bahasa Inggris kepadanya. 주더라. 그씨. 네가 5분 남겨놓고 개새끼야. 내가 로또. 씨발. 너 때문에 개. Beralih ke dojo. Mereka terlihat sedang kerja bakti. Di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba Ha-seong mengajak mereka untuk nonton ke bioskop karena dia punya 3 tiket. Awalnya Chaeyoung tidak mau ikut. Namun setelah mereka berdua memohon, akhirnya Chaeyoung mau juga. 전 괜찮아요. 영화 보러 같이 갈까? 아, 야, 대통령. 확실히 좀비는 확실해요. 그치. Singkat cerita, mereka pun telah selesai menonton. Lalu mereka berjalan untuk pulang. Namun di tengah perjalanan, Ha-seong mengajak mereka untuk makan. Tapi sebelum mereka makan, Ha-seong mempunyai ide. Mereka harus bermain terlebih dahulu. Siapa yang kalah, maka dia yang harus mentraktir. 아니야. 괜찮아. 그럼 저녁 먹고 가자. 얘들아, 그러면은 이게 어때? 꼴찌가 쏘는 걸로. Kebersamaan semakin terlihat di antara mereka. Karena pada dasarnya perundungan itu tidak perlu terjadi.
종구 잘. 종구 이 새끼. Dengan tendangan mautnya, papan skor pun menjadi error. Jonggu dan Ha Seong pun terlihat melongo melihat kekuatan tendangannya. Setelah itu, meskipun yang seharusnya mentraktir adalah Ha Seong, namun Jonggu mengajak mereka ke restoran miliknya. Di sana mereka dikenalkan kepada ibunya, dan dia pun sangat senang dengan kedatangan mereka. Kemudian ibunya menitipkan Jonggu kepada mereka. 엄마 그리고 이쪽은 양치형이라고? 이쁘게 생겼다. 감사합니다. 천천히 많이 먹어. 우리 종구 좀 잘 좀 부탁드려. 잘 먹겠습니다. Scene beralih ke percakapan antara Jin Hyuk dan Ha Seong. Jin Hyuk memberitahu jika besok sekolah mereka akan menjadi milik geng gangbuk. Ha Seong yang tidak terima dengan itu segera memperingatkannya untuk tidak membawa sekolah ke dalam urusan geng. Seketika Jin Hyuk marah karena dia tidak mau diperintah oleh Ha Seong. Akhirnya mereka pun berkelahi. 이거 뭔데 씨발 나한테 그랬잖아 개새끼야 아프리카 Jin Hyuk nampak kesal karena merasa tidak dihormati oleh Ha Seong. Lalu tiba-tiba Ha Seong bertanya apakah Jin Hyuk menyukai Saena. Seketika Jin Hyuk bertambah marah dan mereka pun kembali baku hantam hingga akhirnya Ha Seong berhasil mengalahkan Jin Hyuk. Scene beralih ke dojo. Di sana terlihat Cha Young yang sedang melatih Jonggu dengan keras. Tak berselang lama datanglah Ha Seong dengan muka bonyok bekas perkelahian tadi. Lalu dengan segera Cha Young mengobati lukanya. 그래요? 좋은 사람 되고 싶다더니. Keesokan harinya, Jin Hyuk memberitahu jika Ha Seong menyukai Cha Young. Lalu Jin Hyuk memerintahkan Saena untuk membuat Cha Young meminum obat tidur yang dia bawa. Karena Jin Hyuk juga ingin memberikan pelajaran kepada Ha Seong dengan cara menyandera Cha Young. Seketika Saena menghubungi Cha Young dan mengundangnya ke ruang OSIS. 생각해보니 내가 너무 심했던 듯. 학생회실로 잠깐만 와주면. Cha Young pun segera mendatangi Saena ke ruang OSIS. Di sana sudah ada 2 gelas minuman yang sudah disiapkan oleh Saena. Mereka pun mengobrol, Saena bertanya tentang kedekatan Cha Young dan Ha Seong. Lalu Cha Young menjelaskan jika mereka tidak ada hubungan apa-apa. Malah Cha Young lebih mendukung hubungan Ha Seong dan Saena karena mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Cha Young juga memuji kecantikan Saena. Dari situlah Saena memutuskan untuk membatalkan niat jahatnya. Lalu seketika dia memukul tangan Cha Young yang akan meminum minuman yang berisi obat tidur tersebut. Tak berselang lama datanglah Jin Hyuk dan memukul Saena karena dianggapnya tidak menurut. 저 그냥 갈게요. 너 꼴이 왜 그러냐? 이거 아니니까 억울해하지 말라고. 네가 동영상을 그렇게 잘 찍는다면서. Di tempat lain, pada saat jam pulang sekolah, Jonggu secara tidak sengaja mendengarkan percakapan teman-temannya di kelas tentang kabar Cha Young yang dihajar dan disekap oleh Jin Hyuk. Sontak Jonggu pun segera memberitahu Ha Seong tentang kabar tersebut. 왜 그래? 채영이한테 무슨 일 생긴? 지금 전화기 꺼져 있어요. 오늘 선배들이 채영이 어떻게 한다고 그랬었어요. Jin Hyuk memberitahu Ha Seong jika Cha Young berada di sekolah. Lalu dengan segera mereka pergi ke sekolah untuk menolong Cha Young. 우리 지금 가야 된다고요. Sesampainya di sekolah, di sana sudah ada gangsik yang sedang menunggu kedatangan mereka. Kemudian gangsik mengajak mereka ke lapangan basket. Ternyata di sana sudah ada beberapa orang murid yang siap untuk menghajar Ha Seong dan Jonggu. Lalu perkelahian massal pun terjadi. 둘 다 조져. Melihat semua anak buahnya berhasil mereka kalahkan. Akhirnya gangsik pun turun tangan untuk menghadapi Ha Seong. Akhirnya Ha Seong dan Jonggu berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah itu mereka pun segera pergi mencari Cha Young. Beralih ke Jin Hyuk.
Dia terlihat sedang sibuk mengikat Chaeyoung ke kursi karena Chaeyoung terus saja memberontak. Tak berselang lama datanglah Ha-seong dan Jonggu ke tempat itu dan berhasil masuk. 박진효 창나는 거 보고 싶지 않으면 Ha-seong pun mengingatkan Jin Hyuk jika perbuatannya bisa terancam hukuman oleh polisi. Lalu Jin Hyuk segera memerintahkan mereka untuk meletakkan HP. Jika tidak, dia akan merusak wajah Chaeyoung dengan kaca meja yang pecah. Lalu Jin Hyuk juga menyuruh Ha-seong untuk berlutut di hadapannya. Setelah itu dia pun menghajar Ha-seong dengan penuh dendam. Tak berselang lama, Jonggu segera menghentikan Jin Hyuk. Namun pada akhirnya dia dihajar oleh Jin Hyuk. Setelah puas menghajar Jonggu, tiba-tiba dia melihat ke arah kursi yang Chaeyoung duduki. Dia pun sangat kaget saat menyadari Chaeyoung menghilang dari kursi tersebut. Lalu tiba-tiba Chaeyoung muncul di belakangnya. Kemudian perkelahian yang sesungguhnya pun terjadi. 없는 힘은 폭력이고 힘 없는 정의는 무능이라고 했는데. Dengan tendangan mautnya, Chaeyoung mengakhiri pertarungan dengan Jin Hyuk. Kemudian setelah berhasil membuat Jin Hyuk babak belur, mereka pun segera pergi dari tempat itu dan menuju puskesmas terdekat untuk berobat. Sekian alur cerita film Justice High. Semoga kalian terhibur dan ada pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini. Sampai berjumpa di film-film lain yang tidak kalah seru. Jangan lupa subscribe juga ya. Terima kasih. 아까 답답해 줄라? 모르니까 지웠죠.